Rumah produksi kerupuk di Desa Sarirejo Pati terbakar pada Senin malam sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tak sanggup membayar ambulans, seorang istri membawa sang suami ke rumah sakit dengan menggunakan kursi roda hingga 10 km. Alih-alih Depok, sejumlah pihak menilai bahwa Kaisang Pangarep lebih cocok untuk memimpin kota Solo. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, puting beliung yang melanda Dusun Ngampelan, Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, mengakibatkan sebanyak 45 rumah warga rusak akibat bencana tersebut. Sebanyak 45 rumah warga di Dusun Ngampelan, Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan rusak usai diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Senin 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Suwarno, warga setempat, menceritakan kronologi kejadian puting beliung yang hanya berlangsung 2 menit tersebut. Menurutnya, angin datang dari arah timur menuju barat, disertai hujan gerimis dan langsung menebarkan atap-atap rumah warga yang juga termasuk atap rumah miliknya. Langsung wangen nganu niku Pak kritik-kritik ngoten ae. Langsung Jawa niku campuran ngawut untuk karo kalih menit rasa-rasane. Hanya 2 menit untuk kejadian anginnya. Nggih. Niku sekitar jam Pinten nggih. Mari nggih nembe sekitar jam gangsalan langsung gede lah. Jam 5 lebih nggih untuk anune. Iki nak sing dalu pemrenging kerandu wonten mboten ngetos, tapi mboten niku mboten napa nggih. Mboten pasti sing kerandu, masalah kan mboten ngetos ya mbak ngoten. Dari pantauan wartawan lingkar di lokasi, selain rumah rusak, puting beliung ini juga menyebabkan banyak pohon-pohon kecil dan lahan pertanian yang terdampak di sepanjang jalan menuju lokasi Dusun Ngampelan. Siswanto yang merupakan warga setempat mengungkapkan, usai terjangan puting beliung tersebut, pemerintah desa setempat langsung melakukan pemeriksaan rumah warga dan melakukan pendataan rumah yang rusak. Namun Siswanto menyebut hingga kini ia dan warga yang lain belum mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait. Mendung saking mriko. Nggih. Lahan pertanian Pak pripun? Do morak-marik. Nggih, sempat niki. Jangan niku sampel Pak Kades. Sementara itu, Susanto, selaku Kepala Desa Monggot, menjelaskan dampak dari terjangan puting beliung, seperti rusaknya atap rumah warga, dengan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp500.000 setiap rumahnya. Pihaknya menyebut hal ini merupakan perkiraan sementara sebelum proses identifikasi selesai. Tapi sampai saat ini untuk RT 2, 3, dan 4 listrik masih padam. 3 dan 4 ya Pak? 2, 3, dan 4. 2, 3, 4. Nggih. Oh. Untuk sementara waktu kita baru melaporkan data, Mas. Data yang diminta oleh BPBD, diminta oleh kepolisian untuk bisa melaporkan warga yang terdampak kena angin puting beliung. Untuk sementara waktu, pemerintah desa sudah menyiapkan anggaran tersendiri untuk sekedar membeli genteng rumah warga yang rusak. Hingga berita ini dibuat, pemerintah desa setempat masih mengusahakan meminta bantuan dari pemerintah kabupaten untuk perbaikan rumah warga terdampak. Dari Grobogan, Ibnu Muntaha, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, rumah yang digunakan sebagai tempat produksi penggorengan kerupuk di Desa Sarirejo, RT 2 RW 1 Kecamatan Pati terbakar. Kerugian akibat peristiwa nahas ini ditaksir mencapai sekitar Rp200 juta. Rumah produksi penggorengan kerupuk yang terletak di Desa Sarirejo RT 2 RW 1 Kecamatan Pati ludes dilahap si jago merah pada Senin malam sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini bermula ketika warga melihat kepulan asap dan terdapat api yang membara.
Kejadian ini berlangsung cepat setelah sebelumnya pekerjaan goreng-menggoreng kerupuk tuntas sekira pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pada saat terbakar rumah produksi tersebut dalam keadaan kosong. Didik selaku warga sekitar mengungkapkan tak ada ledakan sebelum kejadian, namun hanya asap yang mengepul dan api yang membara. Akibat kebakaran ini satu rumah nyaris habis terbakar, beruntung api tidak merembet ke rumah warga sekitar. Ledakan enggak, cuma asap sama pertama asap terus api. Sebanyak 7 unit mobil petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Terbakar ini adalah rumah, namun digunakan untuk home industri perusahaan kerupuk milik warga Kudus atas nama Lili. Ini berada di dekat Gang 3 ya, akses masuknya Gang 3, masuk RT 2 RW 1, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Untuk proses dari pemadaman ini lagi, untuk api, untuk korban jiwa nihil. Dalam proses pemadaman, petugas sempat kesulitan menuju lokasi lantaran jalan yang sempit dan banyaknya warga yang ingin melihat kebakaran tersebut. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai sekitar 200 juta rupiah. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah dealer sepeda motor di Brebes dibobol pencuri. Akibatnya 2 sepeda motor baru raib dibawa kawanan pencuri yang masuk dengan cara merusak pintu dealer yang tidak dijaga satpam. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Brebes. Kali ini kawanan pencuri menyasar sepeda motor baru yang dipajang di dalam sebuah dealer motor milik Astra Honda yang ada di Pantura Desa Pesantunan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes. Firman, seorang satpam dealer motor, mengatakan bahwa saat itu tidak ada satpam yang berjaga dikarenakan adanya pengurangan karyawan. Rekannya yang mendapatkan jadwal pagi merasa curiga lantaran pintu dealer rusak dan dalam keadaan terbuka. Setelah dicek, ternyata 2 unit sepeda motor yakni Honda Beat dan Honda Vario 160cc sudah diraib oleh kawanan pencuri. Enggak. Terus waktu itu curiga nggak? Ya curiga Pak, karena gembok udah dibawa semua. Enggak curiga waktu mau masuk curiga. Ya curiga lah. Curiga. Udah Terus sih. setelah masuk nungguin tuh Pak Subur sama bengkel. Masuknya. Iya, biar rame-rame biar tahu. Berarti sih karena sudah curiga itu ya? Iya, karena setelah masuk yang hilang apa itu? Posisi masih rapi, oh. Masih rapi. Posisi masih rapi, barang lihat dari CCTV, kita lihat ada mobil masuk sini. Oh, berarti bawa motor 2 dari Iya, sana. masih rapi. Sementara Kanit 1 Satreskrim Polrestabes Semarang, Aibtu Tito Ambar Pramono, menjelaskan pihaknya yang mendapatkan laporan bersama unit Reskrim Polsek Wonosari dan tim Inafis Polres Brebes mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari para karyawan dealer. Terjadi pencurian 2 unit sepeda motor baru, 1 Honda Vario, 1 Honda Beat. Pak, terus yang dilakukan pihak kepolisian saat ini tadi apa aja Pak? Ini tadi gabungan dari Reskrim Polsek Wonosari, dari identifikasi dan tim Resmob melakukan olah TKP, terus dari IDEN melakukan TKP di dealer Yamananya, dan untuk Resmob juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelakunya dari mana. Diduga kawanan pencuri yang lebih dari 2 orang tersebut datang menggunakan mobil dan masuk menyelinap ke dalam dealer dengan cara merusak pintu dan kunci gembok. Hingga kini petugas kepolisian masih menyelidiki dan mengungkap kasus pencurian disertai pemberatan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, seorang wanita dari keluarga miskin, warga desa Kertabesuki, Kecamatan Wonosari, Brebes, Jawa Tengah, berjalan kaki 2 kali seminggu mendorong kursi roda suaminya sejauh 10 km. Alasannya keluarga ini tidak memiliki biaya sewa ambulans untuk mengantar suami berobat ke rumah sakit.
Aan diniati seorang istri yang rela mendorong kursi roda suaminya ke rumah sakit sejauh 10 km ini telah dilakukan rutin sejak 2018 lalu. Ia mengantarkan suaminya Nur Rahman untuk berobat ke rumah sakit Bakti Asih. Dirinya mendorong sendiri kursi roda karena tidak memiliki biaya untuk sewa ambulan. Terlebih dalam 1 minggu ia dan suami harus 2 kali ke rumah sakit. Kursi roda yang digunakan untuk membawa suaminya berobat ini pun merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Dirinya rela mengamen untuk bisa membeli kursi roda bagi sang suami tercinta. Tangga bopong suami, angkat suami, berat malu sama tetangga, gak ada uang untuk bayar orang. Berarti dari rumah itu jam berapa Ibu ke rumah sakit? Jam 8, ke sini jam 9. Berarti dari rumah ke rumah sakit itu didorong atau gimana Ibu? Ya, didorong pelan-pelan saja. Warga RT 5 RW 1 Desa Kertabesuki, Kecamatan Wonosari ini divonis sakit gagal ginjal sejak 2018. Sejak saat itu suami Aan ini harus menjalani cuci darah secara rutin. Beruntung selama masa pengobatan semua biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan Program Penerimaan Bantuan Iuran atau PBI, sehingga keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Saat ini menggunakan BPJS, alhamdulillah dengan adanya BPJS memang menolong sekali untuk pasien tersebut. Itu penyakitnya apa? Penyakitnya gagal ginjal Pak. Sudah berapa lama? Sejak 2018 sampai sekarang pasien sudah melakukan cuci darah. Selama mengurus suami, perhatian terhadap anaknya pun berkurang. Selain harus mengurus keperluan rumah tangga, Aan juga perlu mencari nafkah untuk makan sehari-hari. Karena alasan tersebut, Aan menitipkan anaknya ke salah satu panti asuhan agar bisa tetap bersekolah. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Nama Kaisang Pangarep santer diusulkan maju dalam Pilkada 2024 Kota Depok, Jawa Barat. Namun sejumlah pihak menilai bahwa Kaisang Pangarep ini lebih cocok untuk memimpin Kota Solo. Ketua DPC Gerindra Kota Solo Ardianto Kuswinarno meyakini dengan komunikasi dan lobi-lobi politik, pihaknya akan dapat menarik minat Kaisang Pangarep untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Seperti diketahui putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep tengah santer diisukan maju dalam Pilkada 2024 Kota Depok, Jawa Barat. Namun sejumlah pihak menilai bahwa suami dari Erina Gudono tersebut lebih cocok jika memimpin kota Solo. Ardianto menyatakan bahwa pihaknya mendukung Kaisang Pangarep maju di Pilkada 2024, namun bukan di Kota Depok, melainkan di Kota Solo. Untuk Mas Kaisang bisa ke Solo, kami yakin untuk masih banyak kesempatan Mas Kaisang bisa ke Solo. Dengan Mbak Sekar juga tidak menutup kemungkinan, karena beliau juga selaku Ketua DPD tingkat 2. Apa yang tidak mungkin terjadi? Sesuatu mungkin terjadi semua. Inilah yang kita harapkan. Nuansa yang seperti inilah nanti kita mencairkan suatu partai A, partai B bisa ketemu, bisa pembicaraan lebih cair untuk ke depan, yang penting untuk kota Solo yang lebih baik. Untuk pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Partai Gerindra telah menargetkan perolehan kursi di DPRD Solo sebanyak 11 kursi. Target tersebut diharapkan dapat tercapai agar dapat memenuhi persyaratan bagi partai politik untuk mengusung calon wali kota tanpa koalisi. Hal ini sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum, salah satu persyaratan bagi parpol yang ingin mengusung sendiri calon kepala daerahnya harus memiliki kursi di DPRD minimal 9. Disinggung mengenai Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas pencalonan itu pada 9 Juni 2023 lalu, Ardianto mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun sejauh ini pihaknya telah berkomunikasi dengan tim Gerindra terkait persiapan pemilihan meskipun belum secara langsung bertemu dengan Kaisang. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait isu Kaisang Pangarep yang tengah senter maju sebagai Depok pertama.
Gibran menegaskan bahwa dirinya menyerahkan restu pencalonan Kaisang sebagai kepala daerah kepada warga. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyerahkan restu pencalonan Kaisang Pangarep sebagai kepala daerah kepada warga. Sebelumnya wacana pencalonan Kaisang ini semakin santer terdengar setelah suami Erina Gudono tersebut memberikan isyarat keinginannya maju sebagai Depok pertama. Gibran sekaligus Wali Kota Solo mengatakan soal video tersebut belum mengetahui, sebab selama seminggu terakhir dirinya melakukan perjalanan dinas ke Korea Selatan. Aku ora ngerti lah, aku lagi tekan omah iki lho. Takoni ngono aku ketinggalan beritane nek masalah pencalonan ya. Tapi kalau mencalonkan di Depok merestui, Mas? Hah? Mas Gibran sendiri merestui? Ya idealnya yang merestui itu bukan saya, tapi warganya. Disinggung perihal video klarifikasi Kaisang yang sudah mendapatkan restu dari keluarga, Gibran kembali menyerahkan restu tersebut kepada warga dan Kaisang. Terkait bakal pencalonan sebagai kepala daerah, Gibran menyebutkan 3 bakal wilayah termasuk juga Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati.
Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @htk.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di HTK Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di HTK Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Badan Pusat Statistik gelar sosialisasi sensus pertanian lintas OPD. Sosialisasi ini diharapkan dapat mencetak agen yang tersebar di instansi bernaung perihal pemanfaatan hasil sensus pertanian. Sensus ini pun menggunakan sistem geospasial sehingga mempermudah dalam membaca dan melihat data. Karena masing-masing nanti kita juga lewat Dinas Pertanian Provinsi juga, BPS juga. Sosialisasi sensus pertanian yang terlaksana di pendopo Kabupaten Pati ajak lintas organisasi perangkat daerah jadi agen yang dapat memanfaatkan sensus hasil pertanian, baik di instansi tempat bekerja maupun di masyarakat sekitar. Sensus pertanian ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023 mendatang. Meski demikian, sensus ini dilakukan selama 10 tahun sekali, sehingga masyarakat selaku responden diharapkan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Pasalnya data ini nantinya akan dijadikan untuk perencanaan pertanian mendatang. Bob Setiabudi selaku Kepala Badan Pusat Statistik Pati mengungkapkan, dalam sensus tahun ini terdapat satu aspek yang berbeda, yakni aspek geospasial, sehingga dalam menampilkan data, tak hanya berupa huruf dan angka, namun juga menampilkan peta. Pada dasarnya variabelnya sama, variabel utamanya sama, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih detail. Jadi saya ambil contoh salah satunya, nanti yang saya sampaikan pada saat yang dari tata ruang ya, Bu Endang tadi menanyakan tentang masalah yang geospasial, itu kita menambahkan karena di situ kebutuhan. Tentang geospasial. Nah, geospasial ya otomatis berkaitan geospasial tentang pertanian. Karena di sana kebutuhan. Sekarang kita menampilkan data. Kalau yang ditampilkan hanya merupakan tabel, mungkin orang akan pusing. Tapi kalau yang ditampilkan dalam bentuk geospasial, ada petanya, ternyata potensi ini ada di sini, potensi yang ini ada di sini, itu akan lebih menarik. Di Kabupaten Pati terdapat 1.173, di mana terinci 166 petugas pengawas dan 1.007 petugas pencacah lapangan. Petugas ini nantinya bertugas secara door-to-door dalam melaksanakan sensus. Sementara petugas di perkotaan menggunakan sistem snowball sampling. Pasalnya di perkotaan tak banyak yang menggeluti dunia pertanian. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, SMP Negeri 1 Kaliori menjadi perwakilan dari Kabupaten Rembang dan berhasil mendapatkan juara 2 dalam Jateng Open 2023. Dengan mengusung konsep cerita Jawa zaman dulu yang berjudul Anoman Obong yang ditugaskan oleh Prabu Ramawijaya untuk memastikan keadaan Sinta yang diculik oleh Rahwana. SMP Negeri 1 Kaliori menjadi wakil Kabupaten Rembang dalam gelaran Jateng Open 2023 Marching Band dan berhasil menyabet juara 2 Marching Band tingkat provinsi.
Utari Budi Lestari selaku pembimbing tim Marching Band SMP Negeri 1 Kaliori Kabupaten Rembang mengatakan, tim Marching Band asuhannya tersebut hanya menggelar latihan selama 2 minggu jelang perlombaan. Dalam unjuk bakatnya, tim Marching Band dari SMP Negeri 1 Kaliori Rembang membawakan konsep penampilan Anoman Obong yang ditugaskan oleh Prabu Ramawijaya untuk memastikan keadaan istrinya Sinta yang diculik oleh Rahwana. Tantangannya dimulai dari kami mengikuti kejuaraan daerah di Rembang, kejuaraan kabupaten yang berhasil mendapatkan juara 1 di Kabupaten Rembang. Setelah itu kami diberi kepercayaan untuk mewakili Kabupaten Rembang untuk maju di tingkat provinsi di dalam acara Jateng Open Drum Band tahun 2023. Utari berharap untuk kesempatan berikutnya, timnya dapat lebih memaksimalkan latihan serta berharap dapat menggunakan alat yang baru untuk memaksimalkan penampilan dan membuat tim asuhannya tersebut bersemangat unjuk diri dan bakat mereka. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.